Kita semua tahu kekuatan penyelamatan Allah. Tetapi berapa banyak dari kita yang tahu bahwa Allah yang menyelamatkan kita adalah Allah yang juga berkuasa untuk memelihara kita. Shalom, inilah Channel of Blessings. Saudara-saudari, setelah Allah menyelamatkan kita dan membawa kita mendapatkan hidup yang kekal, Allah tidak berhenti sampai di situ saja. Allah juga memiliki kekuatan untuk memelihara kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang berkuasa memelihara kita. Tidak hanya tubuh kita, jasmani kita, tapi juga jiwa kita dan juga roh kita. Dalam Yosua pasal 14 ayat 11 dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara-saudari, ayat ini menyinggung tentang Kaleb. Di ayat ini dikatakan keluar masuk dan perang. Keluar masuk itu adalah hal yang biasa, sedangkan perang adalah satu hal yang istimewa atau nggak biasa. Dan ini menunjukkan bahwa kekuatan pemeliharaan Allah ini itu terjadi dalam hal yang biasa maupun dalam hal yang istimewa atau luar biasa. Di sini dikatakan bahwa Kaleb meskipun telah melewati 40 tahun waktu lamanya, tetapi keadaannya, kekuatannya masih sama seperti pada waktu dia berbicara dengan Musa. Dia masih sangat kuat. Pada waktu itu dia kuat. Hari ini pun dia masih kuat. Saudara-saudari, inilah kekuatan pemeliharaan Allah. Saudara-saudari, kalau kita bersandar pada diri sendiri, kita tidak tahu bagaimana harus memelihara diri kita sendiri. Jangankan 40 tahun, mungkin 1 minggu, 2 minggu ke depan aja, terkadang kita masih bingung. Bagaimana 5 tahun ke depan? Kalau hari ini kita percaya Tuhan, apakah kita bisa menjamin 5 tahun ke depan kita masih percaya Tuhan? Saudara-saudari, karena itu kita perlu kekuatan pemeliharaan Allah. Sekarang apa syaratnya sehingga Kaleb bisa dipelihara oleh Allah? Mari kita melihatnya di dalam Yosua pasal 14 ayat 14. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Bagaimana Kaleb dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan? Kita bisa lihat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 sampai 14. Bilangan 13 ayat 30 mengatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara-saudari, dikatakan kita pasti akan mengalahkannya. Wah, saudara-saudari, orang yang dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan adalah orang yang percaya bahwa janji Tuhan itu dapat diandalkan. Orang yang sepenuh hati percaya kepada Tuhan, orang yang sepenuh hati mengikuti Tuhan adalah orang yang percaya karena Allah beserta kita, kita adalah pemenang. Saudara-saudari, apakah Anda percaya? Mungkin secara luaran kita bisa mengatakan, oh, saya percaya Tuhan. Tetapi saudara-saudari, bagaimana hati kita? Bagaimana di dalam kita? Ketika kita menyampaikan perkataan itu, saya percaya Tuhan, apakah benar kita percaya Tuhan? Saudara-saudari, kalau di hadapan kita, mungkin pada saat orang Israel pada saat itu, mereka melihat satu kota ya, di tanah permai itu. Orang-orangnya itu besar-besar. Perbandingan mereka dengan orang-orang itu dikatakan adalah mereka seperti belalang. Saudara-saudari, kalau Anda ada di posisi orang Israel pada saat itu, apakah Anda dapat mengatakan bahwa saya percaya? Saudara-saudari, ketika situasi menimpa lingkungan sekitar kita, sepertinya tidak masuk akal. Pandemi tidak kunjung berakhir. Saudara-saudari, situasi, mungkin kita melihat berapa banyak kerabat kita yang telah terpapar virus. Bahkan mungkin ada juga yang telah meninggal dunia. Saudara-saudari, mungkin keadaan ekonomi kita atau keadaan orang, situasi di dalam pekerjaan kita, pendidikan kita. Apakah kita dapat berkata bahwa saya percaya Tuhan? Saudara-saudari, orang yang percaya pada Tuhan adalah orang yang percaya bahwa janji Tuhan dapat diandalkan. Dan orang yang percaya Tuhan, yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, adalah orang yang percaya bahwa asal Tuhan beserta kita adalah pemenang. Saudara-saudari, tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berkata bahwa kita pasti akan menang. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 9 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut pada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Saudara-saudari, ada satu syarat. Selain kita percaya kepada Tuhan, selain kita optimis, kita pasti akan menjadi pemenang, tapi saudara-saudari, kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, kita harus rendah hati di hadapan Allah. Barulah kita dapat berdiri atas kemenangan Tuhan dan kita dapat menikmati kekuatan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudari, frase mereka akan kita telan habis pada ayat ini itu dalam bahasa aslinya adalah mereka makanan kita. Hari ini saudara-saudari, banyak sekali dari antara kita yang mungkin tertimpa masalah, yang mungkin merasa, wah, celaka ini, ada satu masalah di hadapan kita. Tetapi saudara-saudari, selain merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita harus mengingat, kita harus berpegang teguh, kita harus memproklamirkan dan berkata, mereka adalah makanan kita. Mereka akan kita telan. Saudara-saudari, ketika kita makan masalah kita, ketika kita telan
masalah kita, saudara-saudara, itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu akan memberikan pertumbuhan pada kita. Ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita percaya pada kekuatan pemeliharaan Allah, dan saudara-saudara, makanan-makanan kita adalah masalah-masalah kita, itu semua kita telan. Wah, itu akan memberikan pertumbuhan, memberikan kekuatan bagi kita untuk kembali memperhidupkan Allah di dalam diri kita. Karena itu, saudara-saudara, inilah kekuatan pemeliharaan Allah. Melalui setiap situasi, melalui setiap masalah dalam kehidupan kita, Allah terus beserta kita. Kita percaya kepada Allah. Dengan demikianlah, masalah-masalah itu akan menjadi makanan kita. Masalah-masalah itu akan memberikan pertumbuhan, memberikan kekuatan kepada kita. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman. Ini menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Allah, orang yang memiliki iman di hadapan Allah adalah orang yang dipelihara oleh Allah. Karena itu, saudara-saudari, jangan khawatir, jangan putus asa, jangan gelisah. Jika ada masalah, jika ada situasi yang buruk, saudara-saudari, percaya dan rendah hati di hadapan Allah. Maka saudara-saudari, masalah-masalah itu akan menjadi makanan kita yang memberikan kita pertumbuhan, memberikan kita kekuatan, sehingga saudara-saudari, kita dapat bertumbuh, kita dapat kuat di hadapan Allah. Kuncinya adalah hanya percaya kepada janji Allah di dalam Alkitab. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan, juga kekuatan pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni aku Tuhan, bahwa aku kurang percaya kepadamu, sehingga aku kurang menikmati dan mengalami kekuatan pemeliharaan. Bahwa aku hari demi hari terus menikmati kekuatan pemeliharaan yang berasal darimu, sehingga dalam setiap masalah, dalam setiap kesulitan dalam hidupku, mau terus rendah hati dan percaya kepadamu, sehingga Engkau dapat terus menguatkan aku dan membawa aku bertumbuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, supaya semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui rahasia kekuatan pemeliharaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.